yang saat ini sedang bertugas ya menjaga negara ini. Karena itu jiwa semangat, jiwa nasionalisme yang mereka miliki itu yang selalu kita gaung-gaungkan, yang selalu kita ingatkan kepada generasi muda khususnya ya. Dan tentu saja kita berharap bahwa di saat ini pahlawan dalam bentuk apapun kata Rano bilang tadi, kalau konteks yang 5 Oktober adalah pahlawan untuk mereka yang berjuang dan jelas itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Nah, untuk itu kita berharap juga sekarang ini di masa pandemi COVID ini juga akan muncul orang-orang yang banyak berjuang. Jadi pemahaman pahlawan untuk saat ini adalah mereka yang tetap memperjuangkan bagaimana negara kita ini aman, negara ini sejahtera sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama kan, Ran? Iya, betul ya. Nah, memang kalau kita berbicara terkait dengan pahlawan begitu, memang sebenarnya sangat luas sekali arti dari pahlawan itu begitu ya. Mungkin sebagian masih berpikir pahlawan ya sudah yang dulu berjuang dan sudah memerdekakan negara kita. Kita tidak pernah berpikir bahwasanya seiring perkembangan Indonesia merdeka ini banyak pahlawan yang sudah berjuang di masing-masing profesinya. Seperti itu ya. Nah, Pak Slamet, di tengah masa mengisi kemerdekaan ini ya, ini pahlawan seperti apa sih yang memang harus kita pahami bahwasanya mereka ini bagian dari negara kita dan mereka berjuang sesuai dengan profesi dan kemampuannya gitu. Ya tadi apa yang disampaikan Mbak Yulis tadi memaknai arti pahlawan tadi tidak tidak harus masuk Tentara Nasional Indonesia dan tapi tidak harus perang, tidak harus ikut perang, tapi bagaimana kita selaku warga negara Indonesia turut dan wajib untuk mengamankan negara, Mas Ranu. Itu yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita wajib selaku warga negara juga aktif berperan membela negara. Itu yang terpenting. Terus di musim pandemi ini, dan saya ucapkan selamat memperingati Hari TNI yang ke-75 kepada TNI, kami sampaikan tetap semangat dan mudah-mudahan di tahun sampai memperingati 75 tahun ini TNI tetap semangat. Terus disambut dengan Hari Sumpah Pemuda ini, Mas Ranu. Karena di bulan-bulan Oktober ini kan banyak hari yang perlu kita peringati sebagai hari yang bersejarah bagi bangsa ini. Betul. Sumpah Pemuda tertulis dalam Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Perwakilan dari Perhimpunan Pemuda-Pemudi termasuk Yong Java, Yong Sumatera, Bon, Yong Ambon, Sekarukun, Yong Islamit, Student Minahasa, Yong Batak, Pemuda Kaum Teosofi, dan masih banyak lagi, Mas Ranu. Jadi adapun isi daripada Sumpah Pemuda sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saya kira itu, Mas Ranu, bentuk daripada pemuda di dalam membangun negara ini, karena juga beliau juga menjadikan tulang punggung daripada bangsa dan negara ini. Pemuda harus mengambil peran lebih-lebih di dalam pandemi COVID ini, Mas Ranu. Pemuda harus berperan aktif di dalam melawan COVID-19 ini. Oke. Nah, tadi kalau kita melihat bahwasanya kalau kita melihat sejarah Sumpah Pemuda, bagaimana pemuda-pemuda Indonesia di zaman dahulu mereka memperjuangkan ya bagaimana negara kita ini untuk tetap bersatu seperti itu ya. Artinya kalau kita sekarang ini melihat generasi muda yang sekarang, Mbak Yulis ya. Iya, benar. Dengan mereka banyak loh yang ternyata punya niatan untuk saya ingin besok besarnya jadi TNI. Nah, seperti itu. Ini berarti mereka berjuang untuk mendapatkan cita-citanya sebagai TNI. Kemudian saya ingin menjadi dokter yang nantinya pasti berjuang untuk di bidang kesehatan. Nah, dari kacamata kita sebagai warga negara yang Pancasilais ini, Mbak Yulis ya, melihat generasi muda yang seperti itu gimana dengan keinginan mereka sampai saya harus jadi TNI? Iya. Jadi seperti yang juga disampaikan Pak Slamet, kalau kita ngomong
pemuda dengan semangatnya bagian dari menjadi pahlawan gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak bergeser lah ya. Kalau dulu kita ketika kecil ditanya itu selalu akan bangga gitu ya, selalu pingin menjadi TNI, menjadi dokter gitu ya. Hal-hal yang sifatnya itu apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sudah ada ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang Mas Rano, pemuda yang seperti dikatakan Mas Slamet itu pergeserannya sudah cukup meluas. Karena apa? Di setiap jenjang apapun, di setiap kegiatan apapun yang kita lakukan sekarang itu di mana-mana pemuda harus di depan. Betul. Nah, tetapi yang harus kita pahami, pemuda pahlawan ya yang menjadi bagian dari apa yang harus diperjuangkan itu kita tetap berharap bahwa yang dilakukan adalah yang pertama, bagaimana dirinya bermanfaat, ya kan? Dirinya dulu lah bermanfaat untuk dirinya, kemudian bermanfaat untuk keluarganya, sekitar, dan baru untuk bangsa dan negara. Karena apa? Seperti Mas Rano bilang tadi, sekarang pemuda itu ketika lahir, ketika dibesarkan, ketika sekarang sudah lulus lah ya, gambaran di SMK, SMA mereka lulus, itu saya lihat betapa bangganya sekarang mereka itu menjadi pahlawan-pahlawan di lingkungannya masing-masing. Contoh kecil sekarang kita lihat banyak sekali pengusaha ya. Kalau pengusaha tuh dulu kita melihat bahwa pengusaha pasti modal besar. Itu bergeser sekali bahwa mereka lahir dengan kreativitas masing-masing seperti yang dikatakan Mas Slamet. Sumpah Pemudanya itu menjadi bagian yang sekarang harus diwujudkan. Mereka kemudian menjadi pemuda Karang Taruna di sekitar yang kecil aja yang tapi mereka bermanfaat. Tetapi kami tetap berharap bahwa kami keturunan generasi ini tetap harus bagaimana mereka juga bercita-cita untuk tetap menjaga ini, menjadi TNI, ada yang menjadi polisi, angkatan laut, angkatan udara. Kita bisa bayangkan kalau pendidikan menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan negara ini kemudian terkikis, terus tidak banyak yang mau mendaftarkan diri untuk menjadi tentara kita di garda terdepan. Nah, itu juga kita mulai harus pikirkan bersama. Karena itu kami sih selalu berharap mudah-mudahan ada yang sekarang lulusan dari dulu itu kalau tentara kan tidak harus di Akabri, tetapi ada yang lulus dari SMP Catam ya. Nah, sekarang Mas Rano, kami cuman berharap bahwa kalau kita ngomong pemuda, kita masih tetap berharap mereka itu tetap punya cita-cita, saya kepingin jadi tentara, saya kepingin jadi angkatan laut, ya. Kalau kepolisian ya, itu udah banyak kayak. Tapi untuk yang menjaga di lintas batas negara ini yang kita lihat, kenapa? Nah, ini mungkin yang harus kita mulai sosialisasikan bahwa kadang-kadang kita berpikir kalau lulus dari Akabri pasti mereka akan sejahtera. Nah, karena itu baliknya lagi sekarang pahlawan itu Rano, kalau dulu kita sudah tidak terlalu berpikir apa yang masalah kesejahteraannya, apa yang bisa negara berikan kita. Nah, pergeseran nilai ini yang kami di PPWK ini selalu tekankan, khususnya untuk di tingkat SMA ya, siswa-siswa yang usia-usianya pemuda itu ya, 17 akil balik ya. Nah, di frame mereka tetap saya kepingin banyak yang tetap memilih menjadi penjaga negara ini. Nah, itu ya. Tapi ternyata kalau kita melihat sebenarnya dari 10 dibanding 1 kadang ya. Sekarang ini jarang. Padahal itu adalah tugas mulia. Kadang mereka berpikir, wah lah aku tugas ning pinggiran nih negara njogo susah. Kepileng mungkin. Ya itu pikirannya. Gimana melihat jiwa yang seperti itu? Ya sebetulnya kalau mereka berkeinginan menjadi TNI itu ditempatkan di mana saja mereka siap. Siap perang untuk membela negara kita, Kesatuan Republik Indonesia.
Akan tetapi kalau pemudanya melempem Mas Ranu, ya itu tadi takutlah, inilah, itulah. Tapi kalau pemuda ini mempunyai jiwa patriotisme, ya ingin membela negara, ya siap ditempatkan di mana saja Mas Ranu. Karena pemuda itu adalah kelompok yang memiliki idealisme yang tinggi, mempunyai posisi yang kuat, posisi yang tidak mudah digoyahkan, independen dan merdeka. Sebagai pemuda yang peduli akan tanah kelahiran, sudah mestinya pemuda tidak lagi menjadi penonton yang baik, yang siap menerima setiap keputusan yang ada. Jadi pemuda itu harusnya energik Mas Ranu, tidak harus dipecut, tidak harus diperintah, tapi mereka harus tanggap, tangguh dan tanggon Mas Ranu. Itu yang terkadang juga tidak mudah ya Mbak Yulis, menumbuhkan semangat itu tidak mudah. Nah karena itu Mas Rano, kami sebetulnya berharap di kebijakan mulai dari pemerintah daerah ini ya, di tingkat kabupaten, kemudian provinsi sampai dengan di tingkat pusat. Mungkin karena sekarang ini dunianya berbeda, ya. Kami memang berharap pemerintah lebih mencurahkan kepada kesejahteraan mereka, ya, khususnya yang bukan akabrine yang dari lulusan SMA, yang kemudian mereka melanjutkan, kan juga dulu ada SMP, kemudian ada sekolah khusus gitu ya. Jadi jenjang untuk naik di pangkat ini kan memang agak lama. Nah itu terkait dengan kesejahteraan mereka. Tetapi saya berharap tidak sedikit juga kita miliki mereka-mereka yang jiwanya itu masih jiwa nasionalisme dan patriotisme itu masih tinggi. Nah itu yang mulai dari diri keluarga kita. Sebetulnya saya juga berharap sih ada di keluarga saya yang bisa jadi bagian dari akabri lah ya, abri lah ya, entah itu jadi angkatan laut. Tetapi karena ya tidak ada yang berminat, karena memang secara fisik kan memang tidak mudah ya untuk betul masuk, sekali, seleksi juga ya. Mudah-mudahan saya yakin, tapi ketika pemerintah memberikan kesejahteraan yang lebih, saya yakin akan banyak peminat. Itu ya. Jadi di Hari TNI yang sinergi dengan negeri, kami berharap pemerintah Pak Jokowi ini juga lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. Karena sekarang ini memang itu yang menjadi menjadi hal yang utama. Betul. Mencari kesejahteraan. Artinya bukan mereka harus lebih gitu ya. Untuk urusan kalau misalkan mereka berkeluarga, mereka cukup. Sebetulnya banyak itu di daerah-daerah perbatasan. Dan kita lihat sekarang ini alhamdulillah kalau saya lihat banyak sekolah-sekolah yang berafiliasi. Betul sekali, ya kan? dengan berafiliasi menggandeng dari ada kepolisian, ada TNI ya. Jadi sekolah-sekolah itu kayak dulu kan ada wajib militer tuh di Wamen ya. Tetapi karena ada beberapa waktu yang kemudian tidak ada, tetapi sekarang kita tumbuhkan lagi rasa itu. Karena kadang-kadang kalau kita ngomong nasionalisme, Pancasila, pemuda itu kadang-kadang telinganya nggak peka. Betul. Nah itu yang sekarang kita mulai sodok ke mereka bahwa itu wajib buat kita untuk memahami apa itu Pancasila. Nggak cuma dihafal mulai 1 sampai 5, tetapi satu persatu kita harus laksanakan itu. Nah, itu memang satu hal yang mungkin salah satu cara bagaimana pemerintah bisa, terutama di dunia pendidikan ini, untuk bisa mengkolaborasikan, menanamkan dan menumbuhkan kedisiplinan, ya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita untuk memberikan semangat nasionalisme, utamanya buat teman-teman pemuda yang saat ini memang sedang tidak belajar tatap muka di rumah, mendengarkan ini dengan kegiatan Kamis Kebangsaan ini. Saya berharap kalian semua juga bisa mempunyai pandangan, wah ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini ya. Nanti kita akan kembali lagi. Sudah siapkah Anda untuk memasuki era new normal? Agar aktivitas Anda produktif namun tetap terlindungi dari virus corona, inilah perlengkapan yang perlu Anda persiapkan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, dan jangan lupa juga untuk selalu membawa hand sanitizer. Sediakan juga dalam tas perjalanan Anda tisu kering ataupun tisu basah. Tak lupa bawa peralatan makan sendiri jika Anda bekerja. Bawa juga perlengkapan ibadah pribadi. Gunakan helm pribadi saat Anda menggunakan jasa ojek online. Selain perlengkapan tadi, Anda juga bisa menerapkan beberapa perilaku seperti jaga jarak 1-2 meter, tidak berjabat tangan,
dan mandi ganti baju sebelum kontak dengan keluarga. Mari kita tetap produktif dengan kebiasaan baru agar kita nyaman dan aman dari paparan COVID-19. Dan ingatkan diri sendiri serta orang sekitar untuk selalu membawa starter kit. Pesan ini disampaikan oleh Rombongan Radio. Best music. Selamat pagi, Ceng Novit. Pak Jako, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana, Pak? Biasa, Ceng. Mau olahraga di taman. Biar imunitas meningkat, badan jadi sehat. Wah, sama dong. Saya juga mau senam bareng teman-teman di taman. Waduh, Ceng Novit, olahraga rutin memang baik. Tapi sesuai imbauan adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh berkerumun begitu. Taman komplek kita kan tidak luas. Kalau senamnya rame-rame, malah berisiko ndak bisa jaga jarak loh. Iya juga ya. Kalau gitu, saya ikut Pak Jako jogging aja deh. Boleh kan, Pak? Boleh saja. Tapi jaga jarak dan pakai masker ya, Ceng. Memangnya kalau olahraga harus pakai masker, Pak? Betul, Ceng Novit. Kalau kita mau berolahraga di tempat umum, kita harus tetap pakai masker dan mematuhi protokol jaga jarak. Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, saya ambil masker dulu ya, Pak. Imbauan adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga memang agak sedikit berbeda, tapi intinya tetap sama kok. Perhatikan ketentuan penggunaan masker, patuhi protokol jaga jarak, dan tidak berkerumun. Tingkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi asupan bergizi. Kemudian, begitu sudah tidak berkeringat, mandi pakai sabun. Biar kuman-kuman pada mati dan badan terasa segar. Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. 88.1 FM. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah.
keinginan luhur kan terjangkau semua. Itulah pemuda yang memang harus kita capai, bahwasanya apapun bisa kita jangkau kalau kita mau berusaha ya. Jadi pemuda tidak ada kata untuk berdiam diri tanpa berbuat sesuatu, terlebih berbuat sesuatu untuk negeri ini, begitu ya. Nah, tadi kita masih nyinggung terkait dengan pahlawan itu dalam arti yang luas. Kemudian bagaimana pemuda ini harus bisa menjadi bagian dari pahlawan negeri ini dengan kemampuan mereka masing-masing, seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat sekarang ini di tengah era pandemi gitu, kita sering mendengar ini pahlawan terdepan ini adalah para tenaga kesehatan misalnya, seperti itu. Nah, Mbak Yulis, dengan situasi seperti sekarang ini begitu banyak hal-hal yang membuat kita sebenarnya harus menjadi bangga kepada para pahlawan-pahlawan yang disebut tadi, yang di garda terdepan untuk berperang melawan corona ini. Nah, betul. gitu. Nah, sebagai pemuda terutamanya ini yang produktif seperti itu ya. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menyikapi dengan tugas dari para pahlawan-pahlawan terdepan di tengah pandemi ini. Di tengah gitu. pandemi, ya. Kadang mereka kan gini, banyak pemuda tuh katanya, pemuda itu paling ngeyel loh. Ayo sama-sama kita membantu gitu loh, tapi kadang ngeyel. Iya. Jadi Mas Rano, lagi-lagi kalau kita ngomong pemuda dan pahlawan Betul. saat ini, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak nih ya, khususnya untuk para dokter, kemudian perawat, atau siapapun yang sekarang ini getol sekali menjaga kami untuk tidak terjangkit yang namanya COVID-19. Betul. Ya. Karena bukan hanya para medis yang bertugas di rumah sakit, tetapi sekarang ini yang lebih peka harusnya kita-kita yang ada di lingkungan. Nah, di lingkungan itu contohnya Pak RT. Pak RT itu kalau tegas, Rano, lingkungannya itu akan terjaga. Nah, kebetulan saya juga tinggal di perumahan Kertanegara situ, RT-nya tuh tegas. Baik Pak RT maupun Bu RT. Jadi kita ada grup ibu PKK, grup bapak-bapak. Jadi setiap pagi ketika ada perubahan, misalkan sekarang ada imunisasi, karena situasi sekarang ini mulai ada penyebaran yang tidak merata, maka nanti harus bergantian kayak gitu ya, datang ke posyandunya harus bergantian, membawa putra-putrinya juga dalam kondisi yang aman. Karena apa? Kita tahu bahwa COVID ini kan tidak melihat usia. Tetapi ketika badan kita ini merasa sudah lemah gitu ya, tidak nyaman, karena itu kan usia bayi sama orang tua yang rentan. Padahal yang membawa, yang katanya OTG itu adalah kita-kita ini pemuda. Iya, betul. Pemuda yang merasa bahwa selalu tidak apa-apa, selalu merasa dirinya masih sehat. Ya, karena itu jangan kemudian kita memang menjadi takut dengan COVID ini, tetapi kita harus sadar diri ketika memang badan kita ini sehat, kan itu yang ngerasain kita. Iya, betul. Ya, jangan kemudian merasa ketika sakit, apalagi kemudian sudah jelas dia kena COVID. Nah, tapi kemudian dengan gayanya pemuda itu kadang yang tadi Mas Arul bilang itu ngeyel. Nah, angel tuturan. Nah, tuturan ini sekarang. Mudah-mudahan saya berharap memang Pak Slamet kepada mereka-mereka ini yang ayolah, kalau pemerintah sudah mengatur ya tetap dijalanin. Kan tidak dilarang sama sekali kita melakukan aktivitas. Cuman wajib pakai masker. Sampai masker aja polisi harus turun, Satpol PP harus turun. Kenapa sampai harus Kadang-kadang kita prihatin, berarti media, televisi, Facebook, kemudian media elektronik diabaikan sama mereka. Itu kan sebenarnya telinga kita ini sudah diingatkan kebiasaan baru kita. Menjadi bagian yang harus dilakukan. Nah, kenapa kok pemuda yang kita harapkan kadang-kadang seperti itu? Ya memang ini dosa bersama kayaknya ya. Dosa bersama artinya ada pergeseran moral yang harus sekarang ini telinga itu sudah harus saben hari. Saya nggak perlu ke orang lain, ke putri saya sendiri, ke keluarga saya sendiri, ke anak saya sendiri ya. Kemudian ke tetangga, itu kadang-kadang ada yang bisa diomongin, ada yang tidak. Tetapi yang penting kita kasih contoh. Katanya Mas Rano tadi, pahlawan yang sekarang ini adalah pahlawan yang ketika kita mengingatkan tidak digubris, tapi tetap kita lakukan itu. Mungkin itu kalau menurut saya Mas Rano. Jadi kalau kita lihat pemuda seperti itu, kita kan nggak bisa. Harus menjas, harus
apa ya? Sekarang ini pemuda kalau kita tegur dengan cara yang kasar, Nah, semakin menjadi. semakin menjadi. Heeh. Kadang-kadang kita berdoa orang-orang yang seperti itu, ya Allah mudah-mudahan dikasih pelajaran gitu. Kita juga nggak boleh berdoa Betul. untuk untuk mendoakan jadi pahlawan zaman sekarang. Ya kita kasih contoh yang baik. Tetap kita kasih peringatan kalau saya Iya. begitu, Mas Ram. Iya, jadi menjadi pahlawan pada diri sendiri Betul. dan keluarga teramanya ini yang terpenting adalah begitu ya. Nah, memang selama ini banyak yang inilah pahlawan kita itu adalah para tenaga kesehatan. Tapi sekarang ini kan semakin berkembang dengan turun ke jalan para petugas kepolisian, Satpol PP, Iya. gugus tugas Gugus seperti tugas, itu. iya, Mereka bagian dari pahlawan juga itu Iya, ya. iya. Iya, Pak Slamet, kalau dari Anda gimana? Ya betul Mas Rano. Jadi pahlawan itu tidak hanya di TNI ABRI dan di guru pun ada. Nah, itu guru. Iya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Nah kemarin kebetulan kami dengan berbagai lintas ormas maupun lintas parpol kemarin bekerja sama dengan Kapolresta untuk membagikan masker di jalan, Mas Rano. Ya tujuannya apa? Yaitu disiplin. Iya. Sehingga masyarakat Banyuwangi ini diajari disiplin. Iya. Kalau nggak pakai masker, nggak cuci tangan, ya ini pandemi ini sangat dahsyat, Mas Rano. Jangankan kita ya kan, imun kita, orang-orang Barat itu yang sudah pakai Ya, obat ini betul. aja kena, Mas Rano. Masih kena. Apalagi kita. Oleh karenanya saya berharap masyarakat Banyuwangi, ayolah kita mematuhi peraturan yang Protokol sudah kesehatan. ditetapkan oleh pemerintah. Sudah gencar Satpol PP, kepolisian, TNI ini sudah mengadakan satu pencegahan, Mas Rano, sehingga masyarakat Banyuwangi yang kemarin sampai kemarin 1.400 itu, Mas. Sekarang, Iya. sekarang Mencapai. Itu kan tambah terus, Mas Iya, Rano. betul. Walaupun ada yang sembuh. Tingkat kesembuhan tinggi. Cuman kita berharap tentu jangan ada nambah lagi. Betul, nggih, Mas Rano. Kembali lagi kepada Mas Rano, Sumpah Pemuda ya. Karena Sumpah Pemuda ini merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Janji dalam Sumpah Pemuda tersebut, Mas Rano, membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para anak muda untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri juga memiliki cerita sejarah dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan negara asing, Mas Rano. Jadi saya berharap para pemuda di Banyuwangi ini, mari kita cancut tali wondo, kita jenggirat tangi untuk bersama-sama memerangi COVID. Saya harap jangan ada pemuda yang cengeng di Banyuwangi ini, Mas Rano. Nah itu jangan ada pemuda yang cengeng gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana para petugas ini sudah melakukan hal-hal seperti melakukan sanksi begitu ya. Kalau hampir setiap malam saya melihat di beberapa sudut jalan Banyuwangi ini ada saja, kok masih ada ya sampai di push up sampai ini. Nah ini gimana Pak Yulis, untuk kita harus seperti apa sih untuk menumbuhkan jiwa kesadaran itu loh, kedisiplinan itu loh ya. Jadi kayaknya kalau di negara kita Indonesia punishment itu tetap harus ada. Iya. Jadi warga kita nggak ngerti ya. Bangsa kita ini padahal sudah ratusan tahun dijajah, kan capek sebetulnya. Betul. Iya. Kemudian sekarang kita sudah diterapkan rasa disiplin seperti tadi Pak Slamet bilang ya, di setiap momen ya. Betul. Misalkan ada kegiatan sekarang wajib masker. Kalau masyarakat tidak punya di desa itu loh ya, ADD-nya dipakai untuk beli masker. Ya tapi ya begitu. Setiap saya kegiatan di lapangan gitu ya, berkegiatan sosial gitu ya, tetap saja ketika diundang juga nggak pakai masker. Terus ditanya, kenapa Mas, kenapa Bu, kenapa Bapak lupa? Jadi di rumahnya tuh numpuk, Rano. Tuh kan. Maskernya numpuk, setiap keluar dia lupa. Karena itu ketika saya sepakat dengan adanya peraturan pemerintah ya, entah itu bentuknya, kemudian kemarin di gugus tugas COVID itu kan ada jadi pelanggaran lah ya. Kalau di jalan sampai didenda 250.000. Saya pikir itu
kita memang harus begitu. Iya. Karena kalau cuman saran, nasihat, himbauan sudah selesai gitu ya. Jadi kekuatan hukum kita memang harus ada punishment. Saya sepakat itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi Mas Rano, bahwa sekarang garda terdepan itu memang untuk jajaran para medis itu sudah tidak bisa dipungkiri karena ini penyakit. Betul. Ya kan, penyakit. Dan seperti contoh ini baru saja saya terima WA dari Bu RT saya. Dikabarkan bahwa pagi ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia PLT Bapak Winarno, jabatan PLT Kelurahan Kebalenan. Kelurahan Kebalenan kami gitu ya. Nah, karena ini beliau setelah semua perangkat desa ini kan pasti kita pertama bukan suudzon apakah ini terkena COVID, tetapi tetap dilakukan tracing ini ya tadi. Jadi diinformasikan kepada semua pegawai atau yang pernah berhubungan dengan beliau. Ini sebetulnya bukan aib. Ya, betul. Nah, ini yang harus kita banyak kejadian seperti ini Mbak Yulis ya. Jadi kebetulan di COVID ini saya juga kehilangan dua keluarga saya, Bude dan kakak saya. Ya, memang ketika menderita penyakit yang gejalanya itu di saluran pencernaan, kemudian sesak nafas ya yang udah tidak bisa ditangani secara pengobatan secara di rumah gitu ya, maka dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit drop ya, orang itu akan drop ketika harus melakukan isolasi mandiri. Kalau sudah masuk rumah sakit itu tambah drop. Makanya kami berharap kalau kita sakit sebelum kita parah, ayo kita sembuhkan diri dulu supaya kita tidak drop. Tidak semua orang kan. Betul. Kemudian disuruh diem, cuman lihat HP, tidak kemana-mana, itu ya bisa dibayangkan. Betul. Iya. Ya. Dan penyakit ini saya berharap tidak kemudian ketika keluarga kita ada yang terkena itu kemudian kita menutupi. Nah, itu kalau kami tidak begitu sakit. Dan memang kita sudah sarankan bukan tidak apa, tetapi kita menjenguk, tetapi sudahlah biar keluarga terdekat yang menjaga gitu ya. Nah, setelah kemudian 1 bulan dirawat ternyata drop dan ternyata memang COVID. Nah, ini kan tidak gampang juga kita dinyatakan COVID karena kemarin kan ini sampai mulai ada diduga ya. Jadi banyak meng-COVID-kan karena anggaran. Kami berharap sekali gitu ya. Jangan adalah oknum-oknum yang kemudian di saat susah ini menjadi orang lain susah lagi kan gitu. Nah, tapi kami juga berharap kepada semuanya lah masyarakat yang mendengarkan siaran kebangsaan, Kamis Kebangsaan kami dari PPWK, ayo bareng-bareng. Ketika memang ada yang dinyatakan COVID bukan berarti itu aib. Ya, betul. Penyakit ini bukan seperti HIV. Nah, iya kan yang disebabkan karena perilaku. Nah, itu kan yang ini yang harus digarisbawahi. Penyakit ini karena virusnya belum ditemukan. Mudah-mudahan awal tahun sudah ada vaksinnya. Nah, kalau udah ada vaksinnya kayak kita dulu lah kan tiba-tiba ada flu kaki yang flu tulang. Ya, kemudian ada kayak kemarin itu yang beberapa penyakit cikungunya. Jadi saya berharap kalau memang ada di keluarga kita COVID, kita nggak usah menutup diri. Kita ngomong, maaf, kami tidak terima tamu, kami cuma minta didoakan karena beliau ternyata terkena virus COVID-19. Justru ini akan menjaga. Betul. Nah, seperti ini karena PLT Pak Winarno ini kan bekerja di Kebalenan, otomatis kan banyak berhubungan dengan warga. Nggak usah kemudian gelisah atau apa. Ya sudah, kita kalau pernah ketemu sama beliau dalam kurun waktu seminggu inilah ya coba kita langsung ke puskesmas, menyatakan diri, saya kemarin ketemu beliaunya di sini, kondisinya kayak gini. Bagaimana dengan saya? Kan gitu saja. Betul. Ya paling-paling diisolasi mandiri kan begitu. Nah, terkait hal ini tentunya saya sepakat bahwasanya dengan kita terbuka bahwasanya di bagian keluarga kita ataupun mungkin diri kita terkena, ini bagian dari pahlawan kita. Betul. Kita pahlawan karena menjaga untuk itu semuanya tadi ya. Satu bangsa, negara, satu bahasa, itu semua. Ya bahasa kita ini harus sama. Kalau kita sudah ngomong
pemerintah sudah ngomong harus wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, mandilah. Pokoknya setelah pulang dari kantor mandi dulu, nggak usah pegang-pegang yang lain dulu. Apalagi di rumah, kalau kita punya orang tua. Betul ya. Itu kan Rano. Usia-usia rentan. Ya. Jadi kalau satu bahasanya itu tepat gitu ya, ya sudah bahasa Indonesia toh. Kalau dengan bahasa Indonesia nggak paham ya berarti kalau di Banyuwangi ya bahasa daerah lah ya. Bahasa using. Bahasa using kan gitu. Itu ya. Kalau kita tangkap dari apa yang kita perbincangkan bahwasanya dengan hal sekecil apapun kita bisa menjadi pahlawan. Betul. Begitu. Jadi kan nggak perlu harus dapat penghargaan. Nah, kalau dulu itu kan ada 17 Agustus mesti dikasih penghargaan. Sekarang penghargaannya itu adalah diri kita ini bisa hidup aman, tentram dan jadi orang baik. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Jadi orang baik. Luar biasa sekali ya. Dan menjadi orang baik juga tidak gampang. Melihat semakin berkembang di eranya seperti sekarang ini, tentu ada harapan yang kepada pemuda Banyuwangi, utamanya di tengah-tengah pandemi, sekolah juga masih belum bisa aktif seperti itu ya. Terus apa dong yang harus kita lakukan sebagai pemuda? Ayo kita berbuat apa begitu untuk daerah kita lah, misalnya untuk diri kita sendiri di tengah pandemi ini, agar berbuat sesuatu lah Pak Slamet gitu ya. Mungkin ada pesan ya, semangat mungkin. Ya, harapan kami para pemuda Banyuwangi khususnya itu, ayo kita ini jangan sampai nunggu bola. Kita ayo jemput bola. Apa yang harus kita ambil peran di dalam tenaga dan pikiran kita persembahkan untuk masyarakat Banyuwangi, khususnya para pemuda. Karena pemuda ini juga menjadikan tulang punggung negara, Mas Ranu. Iya, betul. Sekarang kami ingin menyampaikan apa hubungannya pemilu kada dengan para pemuda. Nah, ini pemuda ini harus memiliki peran yang sangat penting, Mas Ranu, dalam setiap perubahan yang terjadi di negeri ini. Mengajak generasi muda untuk turut serta mengawal tegaknya demokrasi di negeri ini. Demokrasi tak akan menjadi sempurna tanpa keterlibatan para pemuda. Pemilu dan pemilu kada mustahil berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil jika generasi muda tidak ikut berperan di dalamnya. Jadi wajib itu hukumnya, Mas Ranu, para pemuda-pemudi ini turut serta berbondong-bondong ikut berpartisipasi untuk mencoblos apa yang menjadi pilihannya. Mensukseskan. Jadi berperan aktif, turut serta ikut mengamankan pemilu maupun pemilu kada. Dengan peran besar pemuda sebagai pengawas partisipatif tentu akan menjadi kekuatan dahsyat untuk bersama mewujudkan pemilu dan pemilu kada yang berintegritas, berkualitas dan bermartabat, Mas Ranu. Jadi potensi pemuda dalam setiap pemilu di mana terdapat 30% dari total jumlah pemilih adalah pemilih muda, pemilih pemula dengan usia 17 hingga 30 tahun merupakan suatu yang tak boleh diabaikan, Mas Ranu. Bonus demografi ini tentunya sangat signifikan dan partisipasi mereka akan sangat berpengaruh dalam menentukan hasil kontestasi pilkada. Kontribusi pemuda dalam menyongsong pesta demokrasi yang sehat sangatlah diperlukan. Contoh, kalau kita mendengarkan, masih ingat apa yang disampaikan oleh pendiri bangsa ini, Bung Karno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Mungkin itu, Mas Ranu. Ya, luar biasa sekali, Mbak Yulis. Mungkin ada penyemangat juga atau pesan kepada sama lah dengan Bung Karno kayaknya ya. Kalau diberi 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia. Kalau kita adalah satu pemuda di setiap lingkungan hidup kita yang penuh dengan jiwa semangat, tak kenal lelah gitu ya. Insya Allah negara kita juga akan aman karena semua itu berawal dari keluarga. Semua itu lahir dari keluarga. Karena itu di kami, di teman-teman PPWK selalu mengajak bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Menyinggung terkait dengan pilkada karena memang saat ini adalah masa kampanye. Betul. Ya, 9 Desember kita sebagai warga negara yang baik mulai sekarang sudah harus tahu bahwa
ada hak yang harus dilakukan. Betul. Ya, ini adalah hak demokrasi untuk memilih. Beda pilihan bukanlah hal yang harus diperdebatkan, yang harus kemudian menimbulkan persoalan. Betul. Ya, kalau di Banyuwangi ini seniman kita ini sudah jelas kok ya. Katanya Mas Catur Arum ya. Iya. Dote layangan layangan sing dadi parah. dadi parah. Tapi ya tuh sampai pedot saduluran. Ya kan Mas Ranu kaya Mbak Yulis ki Demokrat. Iya. Isun PDI Perjuangan. iya. Tapi Iya. dalam satu keluarga besar PPWK. Nah, Iya. Jadi kita selalu bahwa tidak pernah. Jadi jangan pernah kita melakukan berkampanye, bersosialisasi dengan menjelek-jelekan yang lainnya. Betul, iya. Tetapi kedepankan apa yang menjadi visi misi dan program mereka. Makanya kami selalu berharap pemuda laki-laki jangan berita, jangan bikin ini konten-konten hoax ya yang itu menimbulkan perpecahan. Sudahlah gitu loh ya. Tetap kita hindari yang namanya sara. Kita hindari menyakiti lah, menyakiti orang lain. Betul. Karena apa? Siapapun yang akan menjadi, ya itulah pilihan kita yang harus diterima dengan legowo, iya kan? Nah, ketika ada perbedaan pandangan atau apapun, saya berharap mulai sekarang pemuda yang katanya Mas Slamet ini memang Mas Slamet ini berjiwa muda. Iya. Jadi kadang-kadang saya menilai kalau di undang-undangnya pemuda itu kan 25 Iya. 25 sampai kemudian 40 menjelang 35, 40 tidak boleh lebih gitu ya. Tetapi kalau saya tidak. Meskipun usia 60 ke atas, tetapi kalau dia punya semangatnya, jadi jiwanya yang muda. Iya. Kadang-kadang ada yang umurnya 25 tapi nggak punya semangat. Betul. Nah itu nggak tahu ini salah siapa obatnya. Jadi karena itu kami di PPWK bergabungnya berbagai unsur ya, dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kemudian SKPD. Janganlah pernah kita memperbincangkan apa yang kita miliki, tetapi kita harus berbicara bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama. Betul. Gitu ya Pak Slamet. Ya, betul. Salam Pancasila yang nyaman itu. Sudah banyak berdiskusi, terutama untuk menumbuhkan jiwa semangat nasionalisme kita, jiwa Pancasilais kita, bahwasanya kita sebagai pemuda, kita yang masih hidup di sini, anggap saja kita itu masih muda terus kok ya. Karena kita harus produktif ya, berbuat sesuatu untuk negeri, utamanya untuk daerah ini ya. Dan sama-sama kita menjadi pahlawan gitu ya. Semangat ini yang harus kita kobarkan terus ya. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan acara ini di Kamis Kebangsaan. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tetap terus mengobarkan jiwa Pancasila untuk Anda semuanya. Terima kasih Mbak Yulis. Terima kasih Pak Slamet sudah gabung bersama kita, dan kita ketemu lagi di Kamis Kebangsaan edisi berikutnya. Sampai jumpa. Salam